Yes, kembali semua bersama saya di Crypto Daily. Di Crypto Daily, Anda akan mendapatkan updatean terbaru, berita-berita besar setiap hari. Apa yang terjadi di lingkup cryptocurrency. Nama saya Sofyan, owner Crypto Daily. Maka dari itu, ya libatkan diri Anda dalam tim Crypto Daily. Subscribe channel ini, bunyikan loncengnya. Baik, updatean global market cap today. Saat ini data dari CoinGecko. Nah, di sini saya tulis teman-teman ya, walaupun di sini minus, dia 0,0% sekian-sekian di kisaran 978 miliar US dollar lebih kapitalisasi pasar global market cap. Kemudian kita meninjau Bitcoin. Bitcoin ya dalam 24 jam terakhir sedikit naik 0,4% di harga 19.088 US dollar. Kemudian Ethereum 0,2% bullish di harga 1.326 US dollar. Kemudian beberapa altcoin lain. Untuk BNB saat ini bearish 0,9%. Kemudian Cardano 0,3% bearish, Solana ya bearish 1,8%, Dogecoin juga bearish 5,5%, termasuk juga Polkadot 1,5%. Shiba Inu pun juga turun, ya naik sini ya, Shiba Inu mengalami kenaikan dia, naik 1,1%-an teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu updatean global market cap dan koin-koin teratas. Next. Jadi pada kesempatan kali ini ya, sedikit info buat Anda, saya buatkan video ini buat kalian bahwa exchange Binance menerapkan juga yang namanya pembakaran dari Luna Classic ya. Pembakaran itu prosedurnya ya. Fee yang dikenakan nanti orang-orang melakukan trading ya spot, maka fee-nya akan dikenakan 1,2%. Video kami sebelumnya juga membahas tentang exchange Max Global. Nah, Max Global ini menerapkan sistem seperti itu juga teman-teman ya, pembakaran yang dilakukan oleh exchange tersebut kurang lebih 1,2% ya dengan biaya trading 1,2%, maka dengan biaya tersebut, fee tersebut, maka dari fee tersebut dikumpulkan kemudian dilakukan pembakaran pada pada aset kripto Luna Classic. Tetapi di sini untuk Binance, nah di sini Binance itu mengenakan juga 1,2% untuk biaya perdagangan itu teman-teman ya. Tetapi untuk pembakaran saya kurang tahu ya, apakah memang 1,2% itu akan dibakar atau tidak teman-teman ya. Tadi kita sudah bahas juga video pertama kami hari ini, sudah bahas juga tentang Max Global. Max Global itu dia melakukan pembakaran dari 1,2% biaya fee tersebut. Nah, kita update dulu harga Luna Classic saat ini. Dalam 24 jam terakhir, Luna Classic mengalami penurunan di 6,75% di harga ujung 2281 US dollar teman-temannya. Saat ini 2285 US dollar per lunanya. Dalam 24 jam terakhir harga terendah di harga 2239 ya, ujung 2239, kemudian harga tertinggi di ujung 25 US dollar per Luna Classic-nya ya. Seperti itu updatean 24 jam terakhir. Nah, di sini 24 jam terakhir ya mengalami penurunan 6,53% kinerja dari Luna Classic. Baik, kita akan bahas dulu dari You Today, kemudian ada beberapa informasi juga dari CZ Minance, kemudian dari Watcher Guru, dan juga di sini ada analis kripto ya, dia membandingkan S&P 500 di tahun 2008 krisis dan di tahun 2022 ini krisis, dan di sini dia tunjukkan bahwa kemungkinan penurunan itu masih akan terjadi teman-teman. Sebentar kita akan ulas itu. Kita cek langsung dulu dari You Today. Transfer Terra Classic atau launch di Binance akan dikenakan pajak. Wow, kapan itu? Ya di sini Binance BNB, pertukaran mata uang kripto terpusat terbesar, akhirnya memutuskan untuk mengenakan pajak atas transfer Luna Classic. Nah, jadi ketika orang-orang melakukan transfer Luna Classic maka akan dikenakan pajak 1,2%. Tetapi itu saya kurang tahu apakah memang akan dikenakan, apakah 1,2% itu akan dilakukan pembakaran atau bagaimana ya. Karena video sebelum ini kami membahas di Max Global. Max Global itu mengenakan juga pajak 1,2%. Tetapi pajak itu bukan Max Global yang mengambilnya, tetapi itu akan dilakukan pembakaran ya, akan dibelikan Luna Classic kemudian dikirim ke dompet mati atau dilakukan pembakaran. Next up, Mr. Wu telah dibawa ke Twitter untuk
berbagi bahwa pertukaran cryptocurrency Binance mengkonfirmasi keputusannya untuk menerapkan tingkat pembakaran token 1,2% pada setiap transaksi. Nah, ini peningkatan biaya fee ketika orang-orang melakukan perdagangan Luna Classic kurang lebih 1,2% pada setiap transaksi. Nah, ini dia ya postingan dari Wu Blockchain itu ya, bahwa fee yang dikenakan Luna Classic itu ya ketika berdagang ya, transaksi, ketika setiap transaksi fee-nya 1,2%. Nah, apa itu pajak pembakaran Luna Classic dan mengapa Terra Classic membutuhkannya? Penerapan pajak 1,2% pada perdagangan dan transfer Luna Classic dan USDC mengkatalisasi minat pada stablecoin yang didukung Terra dan aset kripto asli. Pajak pembakaran diterapkan untuk membuat token Luna Classic deflasi dan untuk menghindari pemompaan dan pembuangan yang berbahaya. Pada gilirannya, ini membuat tokenomic Terra Classic atau LUNC lebih dapat diprediksi. Wow, dan ternyata setelah saya menganalisa teman-teman dari berita ini bahwa memang 1,2% itu diterapkan pembakarannya dari fee itu. Nah, dari fee itu dikumpulkan setiap transaksi, maka langsung dilakukan pembakarannya, dibelikan Luna Classic, kemudian atau dikumpulkan Luna Classicnya, kemudian dikirim ke alamat dompet mati, sama kurang lebih seperti yang diterapkan oleh Exchange Max Global. Video kami sebelumnya kami sudah bahas. Jika Anda penasaran, cek video sebelumnya ya. Terra Classic atau LUNC dan Terra Classic USD atau USDC ya, stablecoinnya adalah dua aset yang diterbitkan di blockchain Terra Luna ya. Jadi ini merupakan dua aset kripto yang berkaitan ya, sebelum memang aset kripto ini ya, dan bahkan stablecoinnya itu yang dulunya UST ya, sempat masuk di 10 besar teman-temannya kapitalisasi pasar, dan ternyata setelah kecelakaan tersebut mengakibatkan kejatuhan yang sangat dalam dan dia merubah nama stablecoinnya menjadi USTC yang berjalan di blockchain Terra Luna tersebut ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kesimpulan dari berita You Today ini bahwa biaya transfer ya, ketika orang melakukan transfer Luna Classic di Binance, maka 1,2% akan dikenakan pajak. Dari pajak tersebut akan dilakukan pembakaran kurang lebih 1,2%. Nah, itu yang saya pahami dari informasi ini. Next, CZ Binance membagikan baru-baru ini di tweetnya pengalamannya ya, dia membagikan pengalaman di 1 tahun yang lalu ya, setelah dia berkunjung ke Dubai. 1 tahun yang lalu pada 28 September saya tiba di Dubai. Tidak ada janji, tidak ada pertemuan yang diatur beberapa perusahaan kripto di Dubai. Di bulan Desember, Binance menandatangani MOU dengan Dubai untuk membentuk gugus tugas bersama untuk membuat kerangka peraturan untuk kripto. Wow, di kota Dubai, negara Uni Emirat Arab, memang sangat serius teman-temannya, sangat serius dengan perkembangan teknologi blockchain, menerima Bitcoin dan beberapa altcoin lainnya. Nah, memang regulasi di sana serius untuk menerapkan Bitcoin ini ya, menerima daripada Bitcoin. Kalau di Indonesia saat ini menerima Bitcoin hanya sebagai komoditas ya, kurang tahu ke depannya ketika dunia ini benar-benar sudah menggunakan sistem blockchain ke depan ya. Saya percaya itu dunia akan menggunakan sistem blockchain ini ke depannya. Saya kurang tahu tahun berapa. Nah, mungkin teman-teman bisa prediksi tahun berapa, silakan tulis di kolom komentar ya. Kita cek dulu postingan dari CZ Binance Februari. Nah, kemudian di bulan Februari, Yang Mulia Muhammad bin Rashid Al Maktoum menandatangani peraturan baru menjadi undang-undang. Di bulan Maret, Binance berlisensi di Dubai. Kemudian di bulan Maret pula, Binance menyelenggarakan Dubai Blockchain Week dengan 5.000 lebih peserta. Nah, ini di teman-teman ya. Di bulan Maret sekitar tahun lalu ya, kalau saya tidak salah ya, ini bahwa Binance itu sempat juga mengadakan Dubai Blockchain Week ya. Kemarin juga ya sudah dilakukannya di Dubai Blockchain Week, dan bahkan video sebelumnya saya terapkan di situ ya, ulasan singkat tentang kegiatan saat ini di Dubai ya yang dilaksanakan oleh Binance ini. Di bulan April, persetujuan prinsip ADGM. Hari ini peluncuran MVP. 400 lebih karyawan di Dubai, 300 lebih perusahaan kripto datang ke Dubai. Sekarang diundang untuk mereplikasi ini oleh lebih banyak negara. Hanya awal, artinya ini baru mulai teman-teman ya. Jadi target mereka ya, bahwa
ini akan diterapkan di banyak negara. Semoga memang di Indonesia ke depan bisa diterapkan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini ya. Mungkin Binance Blockchain ya ada di Indonesia ataupun Indodax Blockchain ya. Indodax ini merupakan exchange terbesar di Indonesia dan juga toko kripto ya. Saya kurang tahu ke depan bagaimana, karena Indonesia ini untuk regulasi kripto memang masih dikatakan komoditas lah dari Bapepti. Dia masih di bawah naungan Bapepti, dikatakan bahwa aset kripto ini masih komoditas. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian dari Watcher Guru. Nah, di sini ada 10 cryptocurrency terbaik di dunia menurut pengikut Twitter. Ya, di sini 10 aset kripto atau cryptocurrency terbaik pengikut di dunia ya. Di sini sesuai dengan pengikutnya di Twitter. Yang pertama BNB, pengikutnya mencapai 9,49 juta, kemudian Bitcoin 5,53 juta, kemudian Shiba 3,5 juta, Dogecoin 3,45 juta, Ethereum 2,88 juta, XRP 2,54 juta, kemudian Coronos, Solana, kemudian Pi Network ya masuk 1,88 juta, dan juga Polygon 1,65 juta ya. Untuk Baby Doge belum masuk karena dia baru mencapai 1,5 jutaan ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, next teman-teman. Nah, ini ada salah satu analis dari Kevin Svensson ya. Di sini dia melakukan perbandingan S&P 500 antara di tahun 2008 dan 2022 ya, krisis ekonomi di 2008, kemudian di tahun 2022 ini. Nah, di sini teman-teman lihatlah di situ ulasan singkat di sini ya, di GIF ya. Teman-teman lihat di situ bahwa di tahun 2022 saat ini, nah kalau dibandingkan dengan tahun 2008 memang penurunan akan terjadi. Nah, di situ ya ada perubahan yang terlihat di situ, bahwa di sini dianalisa bahwa penurunan itu apakah memang akan terjadi seperti pola yang terjadi di tahun 2008 atau seperti apa. Nah, silakan kalian tulis pendapat Anda di kolom komentar, beritahu kami ya, kita beri like. Kemudian yang terakhir dari Robert Kiyosaki. Baru-baru ini kembali membuat tweet Robert Kiyosaki mengatakan persetan dengan Fed. Nah, memang Robert Kiyosaki ini berulang kali mengkode ya, menandai terus ya the Fed. Mungkin ini akibat daripada mungkin dia tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh the Fed. The Fed menyebabkan inflasi yang membuat hidup menyakitkan bagi orang miskin dan kelas menengah. Tidakkah orang tahu the Fed dan semua bank sentral adalah Marxis? Mengapa orang mengatakan ikuti the Fed? Saya bukan komunis. Alih-alih Fed mendukung Anda, saya katakan fuck the Fed. Nah, di sini ya kita sudah simpulkan bahwa Robert Kiyosaki ya tidak sepakat dengan kenaikan suku bunga, kemudian itu yang menyebabkan daripada menaikkan suku bunga yang dilakukan oleh the Fed ini ya. Robert Kiyosaki itu tidak sepakat. Dia katakan itu akan menghancurkan ekonomi Amerika Serikat. Itu pendapat dia, teman-teman. Oke, teman-teman semua, mungkin itu dulu updatean hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda ya, ulasan singkat tentang beberapa informasi saya kira penting, kemudian saya buatkan video untuk Anda. Nama saya Sofyan, owner Crypto Daily. Bagi Anda yang memiliki akun media sosial Twitter, ikuti Twitter kami di @cryptodailyid atau cek aja di link deskripsi video ini. Sampai jumpa video berikutnya. See you, bye bye, bus.